Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Hari ini Rabu 17 Juni 2026. Kita akan belajar dari kitab Rut pasal 2. Rut pasal 2, demikianlah firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimeleh, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimeleh. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba-Mu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya, janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira sefa jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu,
Maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, 'Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku.'" Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Tema kita, perjumpaan dua karakter yang ideal. Setelah kita membaca tentang Rut yang setia, perhatian kita tertuju pada satu lagi karakter yang ideal, yaitu Boas. Meski ia kaya dan terpandang, ia berhati mulia dan bertanggung jawab. Ia mengawasi langsung pekerjaan penuaian di ladangnya dan menyapa para pekerjanya dengan ucapan berkat. Ia pun memperlihatkan kemurahan hatinya kepada Rut, membuka telinganya kepada perbuatan baik, menyediakan pemeliharaan kepada Rut, dan menggunakan otoritasnya untuk menolong. Status Boas dalam kisah ini adalah pemilik ladang, tetapi kebajikannya mencerminkan karakter seorang raja. Maka, sungguhlah indah perjumpaan antara Boas dan Rut, dua karakter yang ideal. Memang dikatakan bahwa kebetulan Rut berada di ladang milik Boas. Dalam bahasa aslinya kebetulan dapat diterjemahkan sebagai nasib. Artinya, kejadian itu tidak direncanakan oleh manusia. Kenyataannya, perjumpaan mereka adalah karya ilahi. Allah mengatur jalan hidup setiap orang pilihannya, sebagaimana Allah secara khusus menetapkan perjumpaan Rut dengan Boas. Ia juga merancang pertemuan Yakub dan Rahel pada kitab Kejadian pasal 29 ayat 9-12, serta Paulus dengan Lydia pada Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan 15. Di mata manusia, pertemuan itu mungkin terlihat seperti kebetulan belaka. Namun sesungguhnya Allah mengatur itu semua. Dalam Rut pasal 2 ini, kasih setia Allah dinyatakan melalui kebaikan Boas. Rut yang rendah hati bekerja di ladang, mendapat perlindungan dan kemurahan hati. Boas bukan hanya menyediakan kebutuhan fisik, tetapi juga menjadikan Rut sebagai bagian dari umat Allah. Kesetiaan dan kerendahan hati membuka jalan bagi berkat, perlindungan, serta pengakuan dalam komunitas iman yang lebih besar. Bagaimana dengan kita? Siapapun yang akan kita temui hari ini, siapa yang akan mendampingi kita? Atau siapa yang akan kita tolong? Tuhan mengatur semuanya. Maka sebelum kita meninggalkan kamar kita pagi ini, mintalah pertolongan Tuhan agar pertemuan kita bagi orang lain dan bagi kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah bangun. Pagi ini kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu. Kami belajar bahwa Engkau bekerja melalui pribadi-pribadi yang memiliki hati tulus, rendah hati dan penuh kasih.
Engkau telah mempertemukan kami dengan orang-orang yang saling membawa berkat dan pengharapan. Ajari kami memiliki karakter seperti Rut yang rajin, setia, dan rendah hati. Mampukan kami bekerja dengan sungguh-sungguh sekalipun dalam keadaan yang sulit, dan tanamkan dalam hati kami untuk tidak mudah menyerah dan tetap percaya bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Bapa di surga, ampunilah dosa-dosa kami, dan tolonglah kami untuk mampu mengerjakan aktivitas kami hari ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.